Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Ngawi akan mempresentasikan hasil presentasi kami tentang Kerajaan Riau yang mencakup Siak, Kampar, Indragiri, dan Kerajaan Jambi dengan anggota kelompok 1. Kikis Andria Putri, 2. Neisa Nika Sabila R, 3. Mufida Salwa N, 4. Fitania Fatma Sari. Kerajaan Siak. Lokasi: Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh raja kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723 setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Proses Islam masuk. Perkembangan dan penyebaran agama Islam di Riau dimulai dengan perkembangan secara sedikit-sedikit melalui rasa keinginan tahuan masyarakat Riau itu sendiri pada mulanya. Perkembangan Islam di Riau tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah seperti Raja Ali Haji dan beberapa pembesar kerajaan-kerajaan Islam di Riau seperti Kerajaan Siak, Daik, serta kerajaan yang ada di daerah Indragiri, Penyengat. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Siak mengikuti model Kerajaan Pagaruyung. Setelah posisi Sultan, terdapat Dewan Menteri yang mirip dengan kedudukan Basa Ampek Balai di Pagaruyung. Dewan Menteri ini memiliki kekuasaan untuk memilih dan mengangkat Sultan Siak, sama dengan undang yang ada di Negeri Sembilan. Dewan Menteri ini terdiri dari Datuk Tanah Datar, Datuk 50, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Karapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri, dan dibantu oleh Kadi Siak serta Kontroler Siak sebagai anggota. Dalam administrasi pemerintahannya, Kesultanan Siak membagi kawasannya atas hulu dan hilir. Masing-masing terdiri dari beberapa kawasan dalam bentuk distrik yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Datu atau Tuanku. Sosial dan budaya. Kerajaan Siak pada masa pemerintahan Sultan Asyahidi Syarif Qasim Abdul Jalil mendirikan Madrasah Taufiqiyah Al-Hasyimiyah sebagai pendidikan anak laki-laki. Adapun pendidikan anak perempuan, yaitu Madrasatun Nisa. Salah satu warisan kerajaan Siak adalah Tari Zapin, Istana Siak Sri Indrapura, dan masjid. Kerajinan tangan di Riau antara lain tenunan Siak yang mempunyai motif khas dan kerajinan anyaman. Hasil anyaman ini berupa bakul, sumpit, ambung, katang-katang, tikar, kaljang, atap, ketupat, tudung saji, tudung kepala, dan alat penangkap ikan. Ekonomi. Kesultanan Siak Sri Indrapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Malaka, serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan pada tahun 1783 ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka. Peranan Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti dari kerajaan ini berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Indrapura.
Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan berbagai produk perdagangan, mulai dari kapur barus, benzoar, timah, dan emas. Akhir kerajaan. Penguasaan Inggris atas Selat Melaka mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru yang menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang mendapat perlindungan dari Inggris. Dari perjanjian tersebut, Siak Serindrapura kehilangan kedaulatannya. Kemudian dalam setiap pengangkatan raja, Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda, melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya. Kemudian, berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia Belanda memaksa Sultan Siak untuk menyerahkan wilayah Bangkalis kepada Residen Riau. Peninggalan. Aneka koleksi kerajaan Siak yang turun-temurun dimiliki kerajaan juga tersusun rapi di dalam dan di luar lemari-lemari kaca. Salah satunya adalah patung perunggu Ratu Wilhelmina yang merupakan hadiah dari kerajaan Belanda. Selain itu, terdapat patung Walam Sultan Syarif Hasim I bermata berlian. Kerajaan Kampar. Lokasi kerajaan Kampar saat itu berada di Kabupaten Palalawan dahulu, Palalawan yang kemudian menjadi bagian dari Kampar di Provinsi Riau. Kerajaan Kampar didirikan pada tahun 1700 oleh Tengku yang bertuan Bujang Sakti. Proses masuk Islam. Proses masuknya Islam pada kerajaan Kampar di Riau melalui kaum perdagangan yang sebagian besar beragama Islam. Daerah perdagangan di Riau yang menjadi masuknya ajaran Islam yakni Kuntu Kampar. Sistem pemerintahan. Yang daerah kekuasaan Kampar Kiri dibagi menjadi dua jenis jajahan, yakni Rantau Daulat dan Rantau Andiko. Rantau Daulat dipegang oleh Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri di Gunung Sahilan yang berkuasa atas 14 kenegerian. Rantau Andiko dipegang oleh Khalifah berempat. 1. Datuk Bendaharo Khalifah Kuntu berkuasa di 3 kenegerian. 2. Datuk Bendaharo Khalifah Ujung Bukit berkuasa di 3 kenegerian. 3. Datuk Godah Khalifah Batu Sanggah berkuasa di 6 kenegerian. 4. Datuk Marajo Besar Khalifah Ludai berkuasa di 3 kenegerian. Sosial dan budaya. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk daerah ini. Masuknya para pedagang tersebut juga sekaligus menyebarkan ajaran Islam di kawasan ini. Kedatangan mereka berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Perlak pada saat itu. Ekonomi. Kehidupan ekonomi yang terjadi pada kerajaan Kampar pada saat itu yaitu 1. Kebiasaan dalam melakukan perdagangan. 2. Politik bebas aktif Indonesia dalam dunia ekonomi. 3. Adanya investasi ke dalam negeri dan keluar negeri. Akhir kerajaan. Kampar ditaklukkan oleh Malaka di bawah pimpinan Tun Mutahir dan harus menerima instruksi langsung dari Malaka. Kampar sangat strategis karena merupakan jalur lintas pengiriman emas dan lada dari Minangkabau.
Peninggalan: 1. Gunung Sahilan, 2. Masjid Jami Air Tiris, 3. Makam Syekh Buharudin, 4. Muara Takus. Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Proses masuknya Islam. Penyebaran Islam diketahui berasal dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, kemudian menyebar ke Indragiri melalui perairan Sungai Rokan dan Sungai Indragiri. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan khas Indragiri yang telah dibangun oleh orang-orang Melayu secara turun-temurun. Sistem pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri yang sesuai dan berkarakter Islam telah memperkuat pertumbuhan dan perkembangan budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan di Indragiri tidak bisa dilepaskan dari Islam dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sosial dan budaya. Ada semacam warisan nilai budaya dari Kesultanan. Ada sejarah, ada seni, dan nilai-nilai. Seni secara turun-temurun adalah syair atau sastra lisan atau surat kapal yang menyampaikan sebuah kisah lazim, digunakan pada pernikahan yang mengisahkan dari awal perkenalan sampai pada akad nikah sampai pesta. Ada yang berbentuk syair nandung atau pantun nasihat yang ada dalam kandungan. Ekonomi. Kerajaan Indragiri merupakan penghasil emas, biji-bijian, dan kayu gaharu. Akhir kerajaan. Akhir dari kerajaan Indragiri yaitu pada saat timbulnya konflik di kalangan keluarga kerajaan antara Raja Said dan Raja Mun dan pemberian tanah yang diperuntukkan untuk Belanda dan ternyata diambil alih kekuasaan oleh pihak Belanda. Peninggalan. 1. Masjid Raja Paranap, 2. Istana Indragiri, 3. Rumah Tinggi. Kerajaan Jambi. Lokasi Kerajaan Jambi berada di daerah Sumatera. Jambi berkembang di wilayah cekungan Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini dan anak-anak sungainya seperti Tembesi, Tabir, dan Merangin merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Proses Islam masuk. Pada naskah yang berbahasa Melayu beraksara Jawi atau Arab Melayu Gundul, diceritakan kisah kedatangan Ahmad Salim atau Ahmad Barusua yang semula akan ke Pulau Jawa. Dari Turki, dua beradik kapalnya diterjang badai di perairan Selat Malaka dan terdampar di pulau yang berada di ambang ujung Jabu. Kapal sang adik tercampak ke Pulau Jawa diselamatkan Ratu Majapahit, sedangkan Ahmad Salim atau Ahmad Barusua setelah terdampar di pulau dan menghancurkan berhala-berhala di sana, diajak berdiam di istana. Singkatnya, maka nikahlah dia dengan penguasa Jambi dan karena sikapnya menghancurkan berhala, mendapatkan gelar Paduka Berhalo. Sampai pertengahan abad ke-15, sepertinya Jambi masih sepi dari tinggalan artefak dan bukti kesejarahan Islam. Sistem pemerintahan. Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipimpin dari perwakilan 4 keluarga bangsawan atau suku Keraton, Kedipan, Perban, dan Raja 40. Selain memilih raja, keempat suku tersebut juga pangeran ratu yang mengendalikan jalan pemerintahan sehari-hari. Sosial dan budaya. Kebudayaan Jambi yang telah berulang berakar sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu yang bernafaskan Islam. Kebudayaan Jambi yang tersebar di 6 daerah tingkat 2 tersebut seolah-olah masih menyimpan misteri yang belum muncul ke permukaan bumi. Segudang keunikan masih tertimbun, tersimpan rapi dan aman walaupun mungkin telah ada yang mencoba menjamannya. Bak putri yang jinak-jinak merpati seolah-olah mudah ditangkap, kenyataannya sentuhan halus saja yang diperoleh. Ekonomi. Mulai berdatangan VOC yang dipelopori oleh Belanda
pada masa Sultan Abdul Qahar untuk menciptakan hubungan dagang. Kerajaan Jambi adalah kerajaan penghasil rempah-rempah berupa lada yang dijual. Tetapi setelah kedatangan Belanda, dengan diperlakukannya VOC tersebut mengakibatkan rakyat mengalami kerugian. Akhir kerajaan Jambi benar-benar runtuh saat seluruh wilayahnya ditaklukkan oleh negara kolonial Hindia Belanda. Keraton Kerajaan Jambi di bumi hanguskan pada tahun 1850-an. Rajanya saat itu Sultan Toha harus bergerilya ke pedalaman karena tidak mau tunduk kepada Hindia Belanda. Peninggalan Kerajaan Jambi: 1. Makam Rajo-Rajo, 2. Candi Muaro Jambi, 3. Kota Tua Batanghari, 4. Menara Air, 5. Kelenteng Hoktek, 6. Rupah Batu Pangeran Wirakusumo, 7. Masjid Al-Fatlah, 8. Istana Abdurrahman Toha Saifuddin. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.